mulai ada desakan, udah mulai ada sampai saya kan sempat kemarin bilang kalau nggak bermanfaat buat pencipta bubarin aja LMKN. LMKN baru aja mereka mengangkat komisioner baru dengan gaji 30 jutaan. Penciptanya juga masih sengsara hidupnya, tapi mereka menikmati gaji dari royalti yang diambil. Mereka bilang kami tidak bertanggung jawab pada pencipta lagu tapi kepada Menteri Hukum dan HAM. Tapi mereka membawa nama komposer dan juga penyanyi. Ketika menagih. Saya ada rasa politisnya di kasus ini. Supaya meredam, supaya tidak bersuara lagi pencipta itu. Assalamualaikum Mas Piyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ketemu legend loh. Gila. Cuma gak gondrong lagi ya Bang ya? Iya, sejak 2014 itu aku udah potong. Udah jadi anak baik-baik berarti? Iya, sebenarnya dari dulu anak baik-baik. Cuman kadang tersesat ya. Kadang kecemplung sini, kadang kecemplung sana. Tapi gitu. bandnya ini masih aktif gak? Masih, Padi Reborn kan. Jadi kita ini dari tahun 97 Padi. Terus habis itu kita berkarir sampai 2010. 2010 kita vakum. Vakum 7 tahun. 7 tahun, terus habis itu 2017 kita kembali lagi dengan nama Padi Reborn. Ditambahin aja Rebornnya supaya kayak... Apa bedanya? Gak ada bedanya, pemainnya sama, playernya sama, kita 5 orang juga, bedanya adalah semangat. Jadi kayak kita 7 tahun tuh kayak kita back to, dari zero, back to hero lagi. Karena dulu kan zero, hero, habis itu zero lagi, nah ini reborn lagi gitu. Tapi kan terlahir kembali. Lagu-lagunya kan dari dulu kan memang hits kan lagu-lagunya kan? Iya. Ya syukur sih kita setiap bikin album atau single itu ya selalu ada hitnya. Satu album, makanya kayak di album pertama Lain Dunia tuh ada Mahadewi, ada Begitu Indah, segala macam. Album kedua ada Kasih Tak Sampai, Semua Tak Sama. Setiap album kita selalu ada hitsnya. Tapi nggak ganti personel ya? Nggak pernah. Vokalis? Nggak. Kita tetap berlima. Tetap berlima ya? Cuman di Padi Reborn ini kita nambah 1 member lagi sebagai manajer. Jadi 6 member kita. Oh benar. Kayak Beatles sama Brian Epstein itu kita namanya Albert Wijaya. Itu dia jadi member kita, 6 member sebagai anggota non-musikal. Jadi kalau kita musik urusan kita, tapi dia untuk promo campaign, untuk segala macam branding ya ke dia lah. Tapi itu jadi anggotanya Padi? Jadi anggota, bagi 6 jadinya. Kalau dulu bagi 5, sekarang bagi 6. Oke. Tapi Bang Piyu di sini sebagai ketua aku di sini aksi. Ya, di sini diundang sebagai ketua aksi ya, bukan Padi ya. Jadi apa itu aksi? Aksi itu dari singkatannya adalah Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Yang asosiasi memuadai komposer-komposer atau pencipta lagu yang memang di asosiasi itu nggak ada profesi lain kecuali pencipta lagu. Pencipta lagu. Kalau pencipta lagu dan penyanyi? Itu ada namanya PAPRI. Itu tapi perkumpulan ya. Terus selalu dia beberapa tahun yang lalu itu dia menjadi LMK. Lembaga Manajemen Kolektif juga untuk hak terkait. Jadi beda sih. Oh, kalau berarti aksi ini cuma penulis lagu aja? Iya, penulis pencipta lagu ya? Iya. Bedanya dengan LMK apa? Kita bukan LMK, kita hanya asosiasi aja. Asosiasi yang terbentuk karena desakan kita untuk memperbaiki sistem yang dilakukan oleh LMK garis miring LMKN yang ada di Indonesia. Oh kok LMK? Ini keren nih pertanyaannya. Jarang sampai. Emang ada banyak kah? LMK di Indonesia itu ada 14. Hah? Ada 14. Serius? Ada 14 LMK. Dan LMK itu ada LMK pencipta untuk menangani atau mengurusi pencipta-pencipta lagu. Terus ada LMK hak terkait untuk mengurusi master-master para performer. Ada penyanyi, ada pemain band, ada segala macam di situ. Nah, LMK ini di atasnya ada LMKN yang sejak tahun 2021 diambil alih kewenangannya untuk mengumpulkan, untuk mendistribusikan royalti ke pencipta itu oleh LMKN. LMKN ini punya negara? LMKN atau swasta atau bagaimana nih? LMKN mengklaim bukan punya negara tapi mereka mengklaim sebagai lembaga bantu negara, lembaga bantu pemerintah yang tidak dibiayai oleh APBN. Tapi mereka bekerja berdasarkan pengumpulan royalti. Jadi operasionalnya dari royalti pencipta lagu. Jadi makanya kalau
Kalau kemarin kita dengar dari Lasso bilang di caption Instagramnya bilang harus diperiksa BPK, harus diperiksa KPK dan segala. Rasanya sulit karena bukan badan lembaga negara. Tidak menggunakan uang negara, tidak menggunakan APBN, tapi yang gunain masalahnya gede ini menggunakan uangnya royalti gitu. Oh, ini sama kayak, sorry ya aku analogi ya, kalau salah koreksi ya. Sama kayak MUI. Sama kayak ID pada zaman dulu. Beda sih, beda. Kurang lebih begini. Jadi aku boleh cerita agak sedikit. Boleh. Ini ya. Jadi di dalam industri musik itu pencipta lagu itu memiliki hak yang namanya hak moral sama hak ekonomi. Okay. Hak moral itu yang berarti kredit title-nya ada di situ, terus habis itu hak ekonomi ketika lisensi dan segala macam udah dijalankan maka muncullah kewajiban untuk bayar royalti. Nah, royalti ini ada dua, yaitu hak mechanical sama hak performing. Mechanical untuk kalau kita biasa deal sama perusahaan rekaman, label, itu biasanya kan jadi zaman dulu kan CD, kaset, piringan hitam. Semenjak digital berubah jadi digital streaming, digital platform. Itu tapi tetap namanya mechanical karena bisa dihitung, countable. Tapi ketika performing right, sesuatu yang ditampilkan di hotel, restoran, kafe, tempat-tempat umum segala macam itu kan nggak bisa dikolek dihitung satu persatu gitu kan. Jadi itu yang dilakukan namanya performing right. Yang ditagih adalah performing right-nya. Nah, performing right ini menurut Undang-Undang Hak Cipta dilakukan oleh LMK, Lembaga Manajemen Kolektif di Undang-Undang Hak Cipta. Dipungut dan didistribusikan oleh LMK, Lembaga Manajemen Kolektif. Namun sejak tahun 2021 menurut PP 56 itu ada undang-undangnya? Ada Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Tapi LMKN sendiri tidak di bawah negara? Tidak di bawah negara. Tapi lembaga resmi ini? Lembaga bentukan yang dibentuk karena PP 56 tersebut yang tahun 2021. Berarti ini persis seperti ID zaman dulu. Gitu ya. Iya kan ada undang-undangnya yang mewadahinya. Undang-undang mewadahi oleh LMK ya. Jadi tapi tidak di bawah negara ya. Tidak di bawah negara. Oke. Dan baru di tahun 2021 muncullah PP 56 memberikan kuasa, ya konon katanya itu kuasa atribusi. Artinya memberi wewenang langsung dari menteri ke LMKN untuk menjalankan royalty performing right untuk tempat umum. Nah, aksi ini terbentuk karena itu semua. Karena kita melihat kok pencipta walaupun udah ada LMKN, walaupun udah ada LMKH kok masih tetap sengsara aja hidupnya, masih nggak sejahtera. Jadi buat apa gitu loh, ada gini. Nah, terus kami berusaha untuk mencoba untuk gerakan moral lah, kita sosial dan segala macam sosialisasi. Baru ketahuan semuanya bahwa sistem-sistemnya itu memang seperti itu. Akhirnya kami tahu bahwa ternyata LMKN itu adanya karena PP 56. Terus habis itu aturan-aturan segala macam di bawah SK. Padahal sebenarnya di Undang-Undang Hak Cipta itu LMK saja gitu loh. LMK ini kan sebenarnya bukan non pemerintah. Jadi sebenarnya bisa transaksional atau kontraktual kan. Kalau umpamanya Dr. Richard LMK. Kalau umpamanya ada apa-apa kan kami bisa langsung salah nih ini gini. Nah, ketika kami melakukan itu, kami melakukan somasi juga ke LMKN. Jawabannya apa? Jawabannya adalah bahwa kami tidak bertanggung jawab kepada pencipta lagu tapi kepada Menteri Hukum dan HAM. Jadi kan udah itu aja, ruwet aja gitu. Ruwet ya? Ruwet ya. Tapi aku pengen definisinya jelas dulu deh. Jadi ini ada aksi sebagai lembaga ya. Kita ngomongin asosiasi ya. Ada LMKN ini menurut undang-undang ada dilindungi, ada wadahnya ya. Kalau WAMI? WAMI itu LMK. Yang tadi saya bilang ada LMK ada yang 14. Salah satunya adalah WAMI. Ada WAMI, ada PAPRI, ada Pelari, ada banyak. Saya pengen jelas dulu duduknya dulu. Ya. Kalau yang memperjuangkan paling vokal nih, siapa itu namanya? Waduh, Dewa siapa? Ahmad Dhani, Bang. Ya. Ahmad Dhani. Lupa gue nge-lag gara-gara flu. Ya. Mas Ahmad Dhani di mana? Ahmad Dhani di Aksi. Jadi saya ketuanya Ahmad Dhani Dewan Pembina. Dua Dewan Pembina. Kalau Anji Dumanji? Anji ada di Aksi juga. Ada di Aksi juga. Anji ada di vokal-vokal ada di Aksi ya? Iya, pencipta yang vokal. Ari Lasso dia kan penyanyi sebenarnya. Dia tidak tergabung di mana saja. Tapi cuman dia penyanyi yang juga pencipta lagu juga. Ada lagu-lagunya yang ada di album dia itu dia juga berkontribusi untuk bikin lagu. Nah,
dia otomatis ya dia tergabung dengan LMK untuk mendapatkan royaltinya seperti yang tadi ditulis di Undang-Undang Hak Cipta. Nah, ketika dia mendapatkan royaltinya yang kemarin 700.000 sekian, padahal dia konsernya banyak banget, ada di Whole Living, di mana-mana banyak kan. Iya, gue juga disebut. Terus kok gitu? Nah, baru dia bersuara. Tapi ya sebenarnya suara dia itu sebenarnya mewakili pencipta juga. Oke. Gitu. Nah, kalau visi apalagi tuh visi? Banyak banget lah. Visi itu kayak perkumpulan penyanyi sih. Belum ada badan hukumnya. Cuman ya kumpul-kumpul penyanyi begitulah. Kumpul-kumpul penyanyi yang bernama Visi. Oke. Gitu. Sekarang saya pengen tahu dulu secara jelas. Ini kita royalti untuk lagu, hak cipta lagu ini, apakah sudah ketok palu, sudah ada undang-undang yang melandasinya kalau kita di Indonesia? Sudah ada undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014, terus habis itu tahun 2021 muncullah PP 56, terus untuk tarif dan segala macam ada di SK Menteri tahun 2016. Berarti benar dong kalau misalnya kayak kemarin yang kadang heboh, hotel-hotel itu ditagihin royalti per kamar lagi. Terus ada acara pernikahan katanya ditagih 2% dari acara pernikahannya. Itu benar? Ya itu aturan itu memang sudah lama. Tapi kembali lagi ketika sebelum aksi kan ada dari tahun 2023 kita berdiri. Mungkin mereka tidak riding the wave kali ya. Waktu itu mungkin tidak benar-benar mengelola, mengkolek dan segala macam sehingga akhirnya muncullah distribusi royalti yang kita rasa tidak adil, tidak wajar. Sehingga mungkin karena ada riding the wave gini, ada rame-rame, akhirnya mereka mulai bergerak. Mulai ada desakan, udah mulai ada, sampai saya kan sempat kemarin bilang kalau nggak bermanfaat buat pencipta bubarin aja LMKN. Saya kan sempat bilang begitu. Terus habis itu kalau itu juga mungkin karena desakan, mungkin karena netizen udah mulai rame, baru dia mulai bergerak, malah rame, malah akhirnya jadi blunder statement mereka yang nggak patut akhirnya disampaikan, lalu besoknya diralat lagi, jadi begitu. Tapi sebenarnya yang benar itu memang harus ditarikkah memang royaltinya atau bagaimana sih? Jadi gini, yang tadi aku sampaikan, jadi musik ini kan ada dua, yang tadi mechanical sama performing rights ya. Kalau yang mechanical itu udah jelas, ada yang memiliki atau ada yang menguasai satu master rekaman. Seperti kalau saya sama Dr. Richard mau bikin rekaman lagu nih, saya yang produsernya, saya yang bikin lagu, terus habis itu saya main gitar dan segala macam, Dr. Richard yang nyanyi. Akhirnya jadilah satu master. Nah master ini dibiayain oleh teman kita, namanya Timothy, dibiayain sama dia. Timothy lah pemiliknya, karena dia yang membiayain semuanya, pemilik masternya. Nah Timothy kan berusaha untuk mengeksploitasi ini kemana-mana. Supaya dapat duit balik, supaya bisa bayarin kita, kan, bayarin royaltinya kita kan. Akhirnya explore. Nah, kalau untuk digital streaming, untuk ke platform kayak Spotify, ke YouTube dan segala macam itu jelas. Kita upload di sana, nanti mereka yang report ke kita per bulan, segala macam dapat lah. Nah, master ini berkeliling kemana-mana, ke mall, ke restoran segala macam. Mereka punya dong rekaman ini, diputarlah sama mereka. Nah, ketika muter muncul dan itu ada manfaat ekonominya, mereka menggunakan lagu itu supaya orang lain datang, itulah muncul namanya performing rights. Nah Timothy ini dong, itu kan hak gua itu, buat agih. Nah, bilang ke restorannya, kalau kan mau manfaat ini, bayar ya Kis ya. Itulah munculnya performing right di situ. Gitu, jadi udah paham ya. Jadi mechanical yang bisa dihitung dan yang performing. Berarti itu memang wajib kan? Ada wajib dan diatur di undang-undang. Cuman beberapa tahun yang lalu itu mungkin ya itu tidak dilakukan. Jadi begitu dilakukan kaget. Begitu yang rame baru muncul semuanya. Ketika dilakukan kaget. Padahal memang seharusnya dilakukan. Seharusnya dilakukan sebenarnya. Oke, kita bahas satu-satu pelan-pelan. Jadi kalau ini jadi kayak ini ya. Oh, ya pelan-pelan karena aku kan bukan penyanyi ya. Dan semua biasa dengar lagu aja ya. Jadi ya nggak peduli juga gue kan. Iya benar. Mau Piu-nya dapat duit kayak, mau Ahmad Dhani dapat duit kayak, Once dapat duit, gue nggak peduli juga kan. Suaranya bagus, enak didengar aja pokoknya. Iya. Cuma kan nontonnya kan jadi rame kan, kelahi kanan kiri kan. Cuma hotel itu kalau nayangin lagu harus bayar. Itu sebenarnya
Nah inilah yang jadi permasalahan yang salah satu yang aku mau dan teman-teman mau pengen berubahin kelolanya. Kita breakdown dulu semuanya apa yang kemarin dijalankan itu gimana. Terus habis itu kita lihat nih, ini ada manfaatnya nggak? Kalau umpamanya hotel restoran dia tidak menggunakan lagu itu, tidak karya itu, kalau tidak diputer, kenapa lu harus nagih? Umpamanya kayak kafe-kafe yang masih UMKM, yang masih kecil dan segala macam tidak punya ada manfaat ekonomi di situ terus ditagih. Nah ini kan yang terjadi adalah semua dihantam kromo. Kalau orang Jawa bilang di gebiah uyah gitu loh, semuanya dihantam gitu. Tapi secara aturannya dulu Bang? Aturannya ada memang. Aturannya memang ditarik? Aturannya ada di tahun 2016 itu, memang harus ditarik. Nah yang kita mau kita kritisi itu adalah kita harus revisi ini aturan-aturan ini karena berkaitan dengan apa yang kita perjuangkan. Sebenarnya ini bukan yang kita perjuangkan letter luck ya oleh aksi karena kita lebih menyoroti ke konser pertunjukan dan live. Tapi karena ini rame-rame segala macam kebablasan semua jalan. Akhirnya semua kan menjadi beritanya sangat heboh dan akhirnya merembet kemana-mana gitu loh. Nah akhirnya kami pun juga harus berusaha untuk menetralisir ini gitu. Oke, berarti pungut restoran memang iya, pungut hotel memang iya, nyanyi di kondangan memang iya juga. Tapi dari aksi sendiri sebenarnya tidak setuju, tidak setuju. Kalau memang itu bermanfaat dan memang dimanfaatkan secara komersial, ya harus ingat sama ada hak pencipta lagu di dalamnya. Tapi kalau hanya lagu-lagunya hanya dipakai dinyanyi di depan kafe yang hanya orang teman-teman, habis itu untuk arisan, untuk ngobrol-ngobrol, pengamen-pengamen, anak pemain band kafe yang bayarannya cuma 2 juta, 3 juta segala macam mau itu nggak mungkin gitu loh. Jadi kita harus melihat ini jadi sisi perspektif yang lebih besar. Tapi kalau yang terjadi sekarang kan semua dihantam tuh sama LMKN. Semua harus bayar, semua harus gini. Kita bedah dulu, beresin sistemnya baru ngomong, baru komentar, baru ini. Akhirnya yang terjadi adalah kemarin ketua LMKN yang sebelumnya bilang sama Indonesia Raya segala macam tagih royalti. Terus habis itu besoknya ada tuh beritanya, besoknya diralat. Royalti tidak, padahal udah jelas di Undang-Undang Hak Cipta tidak ada. Undang-Undang Hak Cipta pasal 43 itu ada pembatasan hak cipta namanya. Pembatasan hak cipta artinya beberapa item-item itu tidak harus ditagih royaltinya, termasuk lagu kebangsaan. Oh ada yang... Ada pasal 43, boleh dicek. Saya ingat semuanya pasal-pasalnya. Ada yang tidak dicek, ada yang tidak di-collect. Tidak perlu di-charge. Terus habis itu untuk promosi dan segala macam tidak perlu di-charge kan, tidak perlu di-collect royaltinya. Nah tapi dia sendiri sebagai ketua LMKN aja tidak konsisten. Ngomong dulu, habis itu besoknya baru diralat. Bang, gitu. Ini kan kalau misalnya kita ngomong... Saya minum ya. Boleh sambil minum. Terlalu bersemangat gitu. Kalau restoran dicas oke, ada apa ya, transaksional lah di sana ya. Hotel dicas mungkin ada transaksional di sana. Saya pengen tanya, kalau pengamen bagaimana Bang? Pengamen kan jelas dapat duit Bang. Nyanyi dapat duit. Iya berapa sih? Tega lu dok lagi dok. Kalau gue sih enggak. Lah kan kalau konsepnya adalah transaksi. Kan ada di situ dijelaskan di berarti dalam. Kalau misalnya pengamennya suatu hari nanti dapat duitnya 5 juta sekali ngamen, protes tiba-tiba. Dulu kami tidak melihat itu, sekarang kami melihat. Enggak lah, yang memang benar-benar dikomersialkan, yang memang benar-benar ada manfaat ekonomi dari situ. Tapi pengamen kan juga komersial. Iya tapi kan enggak besar, maksudnya kita kan ada, ibaratnya kita itu ada threshold lah, ada batasan-batasan. Ada batasan-batasan. Sama juga kayak pengamen, apa segala macam ya, memang kayak mereka itu kan sebenarnya tujuannya kan adalah untuk apa ya? Ya untuk hidup mereka sehari. Tapi hati-hati Bang. Kalau kayak gitu main di Holy Wings juga bisa kayak gitu. Kami ngamen di Holy Wings. Kami nggak perform, kami ngamen doang di Holy Wings gitu ya. Kontraknya nanti antara Holy Wings dan band ini ngamen. Gimana Bang? Enggak lah, maksudnya tetap aja kalau kita ada batasan-batasan yang kita tahan untuk kita tidak harus meminta dari asosiasi ya. Asosiasi kita udah sepakat seperti itu. Kalau mau cuma di bawah gitu-gitu ya nggak perlu lah. Okay. Nanti saya yang akan negur teman-teman. Bang, kalau misalnya kita ngomong ditarik ya kolektif ya, bagaimana sih cara LMK itu menghitung berapa lagu yang dimainkan oleh hotel ini?
restoran ini, si penyanyi ini, bagaimana cara ngitung? Ya itu yang kita pertanyakan. Kita nggak pernah mendapatkan jawaban yang pas untuk itu. Terus mereka kemudian menyampaikan bahwa mereka pernah men-share itu di salah satu media, laporan keuangannya. Ya laporan keuangannya kan global, semuanya berapa, ini pengeluaran sekian-sekian. Kita kan pingin, seperti yang tadi Dr. Richard tadi pengen tahu kan, gimana cara pengkolekannya, sistemnya gimana, lagu-lagunya benar nggak yang digunakan atau tidak yang digunakan, sehingga harus ditagih dan harus didistribusikan ke pencipta. Tapi mereka ini saya sebut LMKN ya, mereka ini menganut satu mazhab atau satu keyakinan bahwa undang-undang cipta ini boleh mengkolek semuanya dengan namanya sistem blanket license, artinya gelondongan. Pokoknya Dr. Richard di sini saya minta pokoknya tiap bulan bayar atau tiap tahun bayar 20 juta. Hitungannya gimana? Per kursi sekian-sekian, pokoknya gitu ya. Sekian. Tapi kan dokter Richard kan harusnya kan, gue ini muter lagu itu ada log sheet-nya. Ada ada datanya semua. Hari ini muternya ini. Besok muter ini. Harusnya begitu kan. Tapi mereka enggak, mereka terima itu aja. Terima itu, habis itu mereka olah datanya sesuai dengan anggota-anggota yang memiliki data masing-masing baru dibagikan sesuai dengan konsensus yang mereka sudah sepakatin. Nah, itulah yang kita tentang hal itu. Untuk konser rekaman, untuk konser live event. Jangan pakai blanket license, tapi pakai digital. Sekarang ini udah zamannya digital. Kita masukin data, lagunya apa, penciptanya siapa, masukin data, habis itu bayar sebelum event dimulai, selesai. Tapi yang terjadi sekarang kan tidak. Yang terjadi adalah setelah acara selesai baru ditagih sama LMKN. Dengan konsep blanket tadi. Asal bayar pokoknya, kira-kira mereka hitung sekian-sekian gitu. Bang, ini aku mohon maaf ya, aku seuzon ya. Iya. Kalau misalnya performnya itu di Holy Wings kan orang banyak dengar ya. Ada rekaman juga ya, kita bilang ya. Ada rekaman, ada video juga ya. Kalau misalnya di restoran atau di hotel masih lah bisa terdetek. Tapi kan kalau nyanyinya itu di acara kondangan, di restoran-restoran, ini kan susah terdetek ya. Mohon maaf saya seuzon ya. Iya. Ini LMKN, mohon maaf ya, sekali lagi ya. Apa-apa, sekalian aja. Ya, berarti kalau misalnya, saya juga mikir kayak gini, mereka pengkolek, perhitungannya nggak jelas nih. Nggak jelas, iya. Ada yang gelondongan bisa, ada yang persit bisa, ada yang negosiasi bisa. Berarti kan ini masuk duitnya nggak sama nih semuanya ya. Iya, benar. Tidak punya standarnya semuanya. Masuk nih, kalau saya mau korupsi, kalau saya ya, bukan yang di sebelah sana ya, kalau saya ya. Bukannya sujon, ya, cuma nuduh aja kita. Kalau saya bisa dong. Bisa banget. Gini, saya kenal dengan Mas Piu kan. Bisa Wah, ini banget. teman saya nih. Kalau kayak gitu lagunya, tadinya misalnya lagunya Dewa ya. Saya pinggirin semua aja, lagunya Padi aja nih. Biar saya dapat duit dari Padi nih. Nah yang ini duit sini, ini masukin kelompok sini aja nih. Yang ini di sini aja. Jadi yang dibagi nggak jelas. Karena kan yang penyanyinya kan atau pembuat lagu kan nggak tahu lagu apa yang dinyanyikan. Hitungannya. Yang tahu kan cuma saya. Waktu pembagiannya jadi saya bikin ketidakjelasan. Itu bisa dong kalau saya seuzon seperti itu ya? Bisa banget. Ini mungkin Dr. Richard bisa dimasukkan ke LMKN. Idenya banyak. Memang seperti itu. Memang kami duga seperti itu. Karena tidak ada data. Jadi itu yang benar yang memang kita akan tanyakan itu. Selalu kita tanyakan. Bagaimana itu apa proses pengumpulan royalti, pengumpulan uang dari yang dikolek itu. Bagaimana pembagiannya. Tidak tadi yang saya bilang, itu yang berlaku adalah konsensus mereka. Cuma Tuhan dan mereka yang tahu. Iya, mereka konsensus mereka ini sekian. Jadi yang agak sedikit kami kritisi adalah mereka bisa berdasarkan market share. LMK. Tadi umpamanya LMK-nya teman sendiri nih umpamanya, salah satu temannya. Ya udahlah, ini sujon. Kalau aku sujon bisa begitu. Market share-nya dia harusnya semua kan rata tuh, kalau ada 10 LMK berarti masing-masing kan berarti ada 10 gitu. Tapi karena teman sendiri market share-nya digedein. Market share-nya berdasarkan apa? Dia kumpulin aja anggota-anggota yang banyak tuh. Walaupun tidak ada yang potensial punya value yang sama. Tapi karena market share-nya dia gede, ada anggotanya ada 20.000 atau 30.000 anggota. Sehingga dia menguasai market share 50%. Dikasihkanlah semua yang tadi dapatnya umpamanya dari pengumpulan ke kafe kami segala macam termasuk Holy Wings 100 juta. Dikasihlah yang 50 juta ke yang besar ini. Oh, bahaya dong berarti. Bahaya banget. Kan kalau misalnya kita ngomong. Sehingga akhirnya terjadi banyak yang salah kirim, salah transfer. Harusnya contohnya Anji. Anji itu dia
dia ada lagu yang sebenarnya bukan ciptanya dia, tapi dia dapat transferan kayak gitu. Itu terjadi, cuman banyak teman-teman yang tidak membuka ini sebenarnya. Ini yang audit siapa? Audit mereka sendiri mungkin ya. Jadi ya tidak ada yang makanya kemarin saya dapat baca berita kayaknya ada statement dari Menteri Andi Aktas Supratman itu bilang bahwa UAMI mau diaudit. Mau diaudit ya. Mungkin ya ini satu movement baru lah ibaratnya. One step ahead lah dari menteri sekarang. Iya, soalnya kan kalau misalnya itu lembaga pemerintah kan ada BPK yang bisa ngecek, ada bisa, KPK yang bisa ngecek. Nggak bisa, kalau ini saya bisa laporin ke Pak Tete di BPKP itu. Bang, itu tolong diperiksa. Tapi kan nggak bisa itu. Bahaya juga ya, ini nasib vokalis, band dan juga pencipta lagu orang banyak ya. Uangnya di situ semua kan berarti kan. Jadi ini mengelola dana haknya para pencipta. Terus selalu kayak tadi saya baca berita tuh. LMKN baru aja mereka mengangkat komisioner ya. Kalau nggak salah komisioner baru dengan gaji 30 jutaan. Nah itu gaji itu dari mana dok? Dari uang royaltinya pencipta-pencipta yang dikumpulin. Terus mereka kerjanya apa kalau selama beberapa tahun ini dari 2014 sampai sekarang penciptanya juga masih tetap sengsara hidupnya. Tapi mereka menikmati gaji dari royalti yang diambil. Fair nggak hidup ini kalau kayak gini? Memang hidup itu nggak fair emang. Tapi cuman karena kita melihat ini secara nyata dan ada kenyataan yang hampir setiap hari saya itu dapat WA dari keluarga pencipta, teman-teman pencipta yang buat beli beras aja susah untuk umpamanya kita mau ada kumpul-kumpul teman pencipta lagu, bang saya nggak ada transport, boleh. Ya itu terjadi memang faktanya seperti itu. Tapi bayangin mereka bisa menikmati gaji 30 juta dari royalti yang dikumpulkan. Tapi memanfaatkan nama komposer. Iya, untuk menagih atas nama pencipta. Tapi ketika kami... Tapi nggak nyampe komposer. Iya, ketika kami menagih amanat itu, yaitu dengan mensomasi, coba minta laporannya mereka segala macam. Mereka bilang, saya tidak bertanggung jawab, kami tidak bertanggung jawab pada pencipta lagu, tapi kepada Menteri Hukum dan HAM. Itu ada jawabannya. Oh seperti itu? Iya. Tapi mereka membawa nama komposer dan juga penyanyi. Ketika menagih. Pokoknya datang ke Hollywood, saya adalah lembaga bantu pemerintah atas nama Undang-Undang Cipta menagih untuk royalti, performing rights. Tapi ketika kembali penciptanya menanyakan untuk mengaudit itu, mereka bilang tidak bertanggung jawab pada pencipta. Karena memang tidak pernah tanda tangan antara pencipta dengan LMK, tidak pernah. Pencipta itu tanda tangannya, surat kuasanya kepada LMK. Oh. Jadi kan ini agak sedikit ditriki kan sebenarnya. LMKN tidak pernah tanda tangan dengan pencipta, memberikan surat kuasa untuk menagih royalti. Tapi pencipta tanda tangan dengan yang di bawahnya, LMK tadi. Ada yang mau di LMK WAMI, ada yang mau di LMK Papri dan segala macam. Jadi kalau si pencipta meminta pertanggungjawaban, mereka bilang mereka nggak bertanggung jawab pada ini. Jadi tanya kepada LMK-nya. Gitu. Sekusut itu ya? Sekusut itu. Kalau Mas Ari Lasso sendiri itu kasusnya gimana kemarin? Ari Lasso itu kayaknya kalau nggak salah transfer ya. Salah transfer. Ada nama orang lain. Itu alasan atau bagaimana? Tapi ada sampai netizen yang iseng ya. Yang tahu sendiri kan kekuatan netizen. Mereka iseng pengen tahu siapa yang nama orang itu. Musulah siapa gitu. Ternyata bukan pencipta dan bukan musisi. Siapa itu makanya. Gitu loh. Nah ini makanya sampai Ari Lasso sampai teriak-teriak kan. Jarang-jarang dia begitu. Tapi begitu dia ngerasa ya saya berteriak ini bukan karena buat saya. Tapi buat teman-teman musisi dia bilang begitu Ari Lasso. Oke, selain Mas Ari Lasso apalagi kemarin ya pencipta lagu ya? Ya ini ada kasus Ari Bias dengan Agnes Mo. Kemarin sudah diketok di pengadilan bahwa Ari Bias menang 1,5 miliar ya. Iya. Dan sudah dibanding, tiba-tiba kalah. Iya. Sedih sih. Sedih dalam artian begini. Bukan saya melihat dari kalah menangnya, tapi lihat bagaimana kepekaan Majelis Hakim MA atas kejadian ini. Karena ini berpengaruh sangat besar sekali. Kalau
seandainya memang Ari Bias memang dia masih diberi kesempatan lah untuk PK dan segala macam. Tapi saya rasa Ari Bias tidak mau melakukan itu. Dan ini menjadi presiden bahwa konsep yang digunakan oleh penyanyi atau performer bahwa menggunakan lagu tanpa izin asal bayar ke LMKN itu benar. Berarti dibenarkan. Sedangkan yang kami perjuangkan adalah untuk menggunakan karya, lagu dan segala macam. Kalau undang-undang hak cipta kan bukan hanya lagu musik ya. Itu harus ada izin atau lisensi. Kayak Dok juga kalau ingin mengeluarkan sesuatu produk kan harus Dok yang memiliki kan yang ini kan harus orang kalau menggunakan itu mau digunakan komersil kan harus izin kan. Sesimpel itu sebenarnya. Sama juga sebuah karya disertasi. Seorang bikin karya begini, habis itu digunakan oleh orang lain dimanfaatin dengan komersil. Lalu diaku sama mereka nggak perlu karena ini milik masyarakat ibaratnya gitu. Nah hal-hal begini yang akhirnya akan membuat apresiasi kita terhadap intellectual property hilang. Kemana kita akan berlindung kalau tidak kepada undang-undang hak cipta, tidak kepada aturan-aturan yang sudah ada. Padahal kita sudah meyakini bahwa undang-undang hak cipta ini sudah melindungi, sudah memperjuangkan keadilan buat para pencipta lagu dengan adanya pasal-pasal yang mengharuskan ada lisensi, ada izin di pasal 9, terus selalu ada pasal 81 bisa menggunakan direct license, terus selalu ada sanksi apabila terjadi pelanggaran di pasal 113. Dengan adanya putusan ini berarti kan menghilangkan pasal-pasal itu. Jadi dan tidak dijelaskan apa sebenarnya yang dikabulkan, tuntutannya apa segala macam. Jadi ini gue rasa sih ini ada politisnya. Saya ada rasa politisnya di kasus ini supaya meredam supaya tidak bersuara lagi pencipta itu. Karena pencipta itu kalau bersuara juga agak sedikit ini ya, memang membahayakan. Karena kan pencipta itu kan banyak loh seniman-seniman. Revolusi Prancis itu dimulai dari seniman-seniman yang berkumpul di salah satu kafe. Mereka membicarakan tentang blueprint satu negara pemerintahan baru kan. Jadi ini aku bukannya gini ya, maksudnya hal ini memang akhirnya menjadi pemicu retaknya hubungan yang harmonis antara musisi dengan pencipta lagu, dengan penyanyi dengan pencipta lagu. Karena ada yang memang mengatur ini supaya memang berantem, supaya begini. Padahal sebenarnya kalau dari awal kita jalankan undang-undang hak cipta yang ada, seperti apa yang ada di dalam undang-undang cipta ya sebenarnya nggak akan ada masalah. Cuman kan implementasi selalu Dok lebih tahu lah. Kalau urusan aturan undang-undang itu maksudnya kayak bisa begini. Saya yang penikmat musik sebenarnya suka sih bahwa kalau misalnya kita punya karya itu harus dihargai. Iya. Saya setuju akan itu. Tapi saya melihat kenapa implementasi itu kacau banget. Iya. Ada yang harus bayar LMKN. Iya. Ada yang harus bayar ke orangnya sendiri. Ada yang harus izin ke orangnya yang bayar 5 juta per lagu. Ada juga yang bilang gak apa-apa, pakai aja lagu saya, gak usah bayar sama sekali. Ini artinya chaos banget di dalam sini. Iya. Ada yang harus izinnya ke LMKM, ada yang harus DM. Kalau DM ke tempat saya gratis. Ada yang harus telepon minta izin 5 juta per lagu. Iya kan Bang? Iya. Ada juga nih yang bagian, wah gak usah bayar deh, pokoknya lagu saya boleh main aja. Artinya kan sistemnya kan banyak banget untuk nyanyikan lagu itu. Iya. Standarnya ini apa Bang sebenarnya? Sebenarnya standarnya adalah ke undang-undang hak cipta. Semua itu adalah bermuara adalah ketidakberhasilan sistem yang sudah dijalankan oleh LMKN selama ini. Dari 2014, dari 2016 dari tarif-tarif itu yang dijalankan tidak berjalan. Ketika semua stakeholder ini mengamini bahwa oh ya itu yang benar, akhirnya berjalan seperti itu. Akhirnya jalan masing-masing. Jalan masing-masing. Tapi kalau kita kembali lagi kepada undang-undang hak cipta ini tinggal bagaimana cari sistem yang memang bisa mengakomodir para pencipta ini bisa mendapatkan keadilan aja lah. Intinya itu Tapi aja. boleh ya, kolek sendiri itu boleh. Misalnya saya buatin lagu untuk Mas Piyu misalnya, misalnya aja ya. Saya asal buat aja kayak gitu ya. Tenar lagu ya, heboh banget kayak gitu kan. Tadinya sudah selesai nih hubungan kita nih. Terus begitu tenar banget saya bilang 10 juta per lagu.
Kalau saya sepakat dan saya meyakini bahwa yang saya berikan adalah worth it karena saya bisa mendapatkan berkali-kali lipat. Saya bisa dapat 200 juta sekali show, kasih 10 juta ke Dok aja kecil buat saya. Ya saya akan sepakat. Itu ada di pasal 81. Kalau saya bilang kalau Anda tidak setuju jangan nyanyikan lagu saya. Ya kalau tidak setuju. Kalau tidak setuju kan. Berarti harus boleh seperti itu ya? Bisa melakukan itu. Dan itu adalah kewenangannya adalah di Dok. Dok yang memiliki kewenangan itu karena Dok punya hak moral dan hak ekonomi. Hak moralnya artinya saya boleh memberikan izin dan boleh tidak memberikan izin dan boleh menggratiskan itu kalau tidak perlu pakai ekonomi. Karena dekat, udahlah lu pakai aja lah lagu gue terserah. Tapi yang penting adalah Dok memberikan izin atau lisensi. Ya kan, sepakat nih. Jadi supaya tidak akan terjadi tuntutan-tuntutan nanti kemudian hari. Dan saya juga happy karena Dok sudah membebaskan itu sesuai dengan izinnya Dok. Ya udah happy. Tapi ketika saya merasa bahwa 10 juta buat saya, kecil worth it kalau ngasih 10 juta aja. Gak ada masalah Dok. Dan itu kan bisa kita cari caranya kan, bukan harus sesederhana itu kan. Bisa nanti kita bisa jadikan satu di Raiders kita, jadikan ini sehingga tidak ketahuan kan. Oke. Bang, kita belajar dulu dari negara yang sudah maju ya. Iya. Kalau di Amerika sendiri kayak gimana sih? Jadi di Amerika itu ada yang namanya LMK juga. LMK namanya mereka disebut PRO, Performing Rights Organization atau CMO, Collecting Management Organization. Mereka ada beberapa nama, ada BMI, ada ASCAP, ada macam-macam ya. Nah di Inggris juga ada PRS dan di Australia ada APRA. Di BMI sama ASCAP sama PRS itu mereka bisa apabila si pencipta lagu merasa mereka tidak puas dengan kinerja LMK-nya sana, dengan BMI, dengan ASCAP sekarang, kalian boleh melakukan opt-out. Opt-out artinya mereka mencabut kewenangannya dari LMK itu, lalu mereka menjalankan direct license seperti tadi, langsung, iya, boleh. Nah nanti, kalaupun mereka rasa nggak puas lagi sama direct license, balik lagi boleh. Opt-out and opt-in bisa melakukan itu. Nah, syaratnya adalah bahwa si LMK itu bilang syaratnya adalah kamu ngasih tahu jauh-jauh hari sebelumnya, umpamanya seminggu sebelum acara lu ngasih tahu supaya tidak terjadi apa? Tidak terjadi double collecting. Supaya tidak terjadi double collecting, si LMK-nya kan begitu enak dong. Oh, aku paham sekarang. Nah, Indonesia tuh nggak mau begitu. Kalau di luar negeri sama seperti di sini juga bisa direct mintanya atau kedua pakai lembaga. Kalau lembaga ini kita anggap bagus ya lembaga aja yang jalanin. Kalau nggak mau bagus direct aja. Nah pertanyaannya kayak gini. Tapi di Indonesia direct ini ditentang. Direct itu ditentang karena dianggap melanggar ada kok statementnya dari LMKN bilang bahwa pencipta lagu tidak boleh melakukan ini, yang boleh melakukan adalah LMKN. Tapi katanya Mas Ahmad Dhani sendiri katanya ya berarti mereka asal ngomong saja kan, tapi mereka sempat menyampaikan itu di media, ada kok di beritanya. Ya, kalau nggak salah Mas Ahmad Dhani pernah minta 5 juta per lagu kan? Sama Ari Lasso juga sama saya direct license. Kenapa? Saya sudah melakukan itu sama Ari Lasso semenjak saya paham bahwa kok royalti gue cuma 125.000 ya dari LMK ya. Akhirnya aku telepon langsung. Gue ini dari lagu itu kita buat dari tahun 2000 sampai 2024 waktu itu, kok aku nggak ada manfaat ekonominya, nggak jadi apa-apa sih, nggak ada yang gue dapat laporan royalti dari label yang perusahaan rekamannya itu cuman 2.000, 20.000, tapi tiap bulan tuh dikirimin laporan setebel ini, lebih mahal kertasnya daripada royaltinya. Kalau memang gue bilang ini gila, ini royalti cuma 20.000, 30. Nah. Terus aku bilang, masa yuk? Iya masa akhirnya aku kirim kan bukti. Iya, ya udah deh. Sementara kita betulin sistem ini, lu jangan bawain lagu ini dulu ya, kita stop dulu. Karena apa? Karena aku lihat lagu itu FYP terus, tuh lagu Penjaga Hati itu. FYP terus akhirnya, ya udah. Tapi dia nggak tahan, karena klien-klien banyak yang minta, bawain lagu Penjaga Hati dong, bawain. Dia telepon, yuk kalau umpamanya seandainya lagu itu aku mau bawain gimana? Ya udah kita deal-dealan sendiri aja deh. Oke, ya udah. Nilainya berapa ya udah kita rembuk lah, akhirnya ketemu angka gitu. Ya nggak harus merasa terbebani sih ya. Ntar gampang gue mintain ke sponsornya atau apa. Jadi setiap kali WA tulisin ini Holy Wings, ini apa gitu di Bandung, acara ini catering ini segala macam, ditransfer sama dia. Nah
Aku janji sama dia, kalau sistem sudah jalan udah nggak perlu begini lagi. Iya kan, aku harus komit. Nah makanya aku juga komit untuk berusaha untuk bersama teman-teman perbaiki ini supaya sistemnya jalan. Gue nggak perlu WA-WAan lagi sama Ari Lasso, kayak begitu gitu. Oke, kalau sistemnya jalan sistemnya ya jalan ya. Nah. Bang, ini kan kalau misalnya sudah tapi kan nggak bisa ngelarang saya LMKN. Coba datangin aja ke rumah gue. Aduh, lu ngerima direct lesson nggak mungkin. Tapi ada masalah kayak gini, Bang. Kebetulan mungkin Mas Ari Lasso dengan Bang Piyu kan orangnya sama-sama enak. Dekat sama satu band juga. Kan nggak semuanya seperti itu kan. Iya. Ada juga yang mohon maaf, ada juga yang mungkin sifatnya mungkin nggak enak. Atau mungkin sudah dari awal sudah benci, sudah kesel. Paham. Misalnya nih saya ciptain lagu untuk Mas Piyu nih. Terus saya bilang, ini orang gak ada etika ya. 100 juta per lagu. Itu kan bikin konflik nih. Bikin konflik ya. Kita hindari konflik itu dengan kita mencoba membangun sistem. Jadi sistemnya supaya terdigitalize, supaya semua transparan, supaya semua sepakat dalam ibaratnya satu angka. Umpamanya jangan ada yang 100 juta, jangan ada yang 5 juta, jangan ada yang 30 juta, jangan ada yang 500 ribu doang. Kita tarik satu angka sama-sama. Sepakat nggak? Nah anggota kami, asosiasi sepakat. Tariklah angka satu ini, persentase ya, berdasarkan persentase sekian. Sepakat nggak? Oke, sepakat. Jadi nanti kita akan merendahkan, kita akan lowering ekspektasi kita. Kalau dulu gue sama Ari Lasso mungkin bisa sekitar berapa gitu ya, berapa juta gitu ya. Ahmad Dhani juga bisa sekian berapa macam. Aku sama Ahmad udah sepakat. Nanti kalau ini sistem jalan kita turunin loh ya, lowering ekspektasi kita atau lowering kita punya standar. Tapi jelas. Iya, jelas. Nah, hal ini kenapa kita tidak pernah diajak bertemu dengan LMKN yang kita udah teriak-teriak kemana-mana. Tetap aja keras kepala, tetap menjalankan sistem yang ada. Jadi ya gini ini terus gitu loh. Gitu. Oke. Bang Piyu, saya pengen dapat jawaban yang lebih tegas. Jadi kalau misalnya nyanyi di kondangan, kena cas gak nih? Kalau memang sebenarnya ada aturannya sih, ada aturannya. Yang gue kan ngikutin aturan mereka kan, bukan aturan saya. Aturannya SK Menteri Hukum dan HAM tahun 2016 itu menyatakan adalah untuk pendapatan royalti dari pencipta lagu ada dari 2% dari jumlah tiket yang terjual untuk sebuah konser. Atau 2% dari biaya produksi sebuah acara. Nah acara ini menurut SKI tersebut termasuk adalah undangan nyanyi gitu loh. Undangan kondangan yang ditarik gitu. Sejauh ini saya nggak dapat apa-apa dari undangan-undangan kondangan itu juga nggak dapat. Tapi saya kebayang juga ya kalau misalnya kondangannya meriah nih, megah ya misalnya di hotel. Iya. Bintang 7. Iya. Sebenarnya sih kita ngelihat. Bandnya kecil nih. Iya. Yang mahal itu hotel sama makanannya nih. Iya. Kalau aku ngelihat sih dari siapa yang memanfaatkan secara ekonomi. Itu paling gampang sebenarnya. Jadi kalau tadi acaranya grande gitu deh segala macam. Habis itu pemain bandnya kecil. Habis itu hanya cuma buat pengiring doang. Dan dia dibayarnya juga kecil. Ya harusnya tidak fair. Habis itu produksinya dia gede, produksinya dia berapa puluh M gitu. Sehingga kalau diikutin aturan itu pasti gede jatuhnya. Iya. Padahal yang memanfaatkan musik itu kan bukan si acara itu. Hanya sebagai ambient aja. Iya. Tapi ketika ada juga yang beda juga. Ada kan satu keluarga di Jawa Timur tuh sering tuh Surabaya gitu ngundang Erwin Gutawa yang gede banget. Bayarannya kan gede tuh, berapa M gitu. Terus habis itu ngundang Beyonce tiba-tibanya, ada kan ibaratnya kan gitu. Nah itu yang memanfaatkan siapa? Memanfaatkan kan si penyanyinya. Kalau orang Indonesia, dia dibayar mahal untuk datang di undangan. Oke. Sebenarnya yang memanfaatkan komersil atas karya itu siapa? Kalau penyanyinya dia dibayar mahal dengan itu ya penyanyinya. Cukup ambigu ya jadi ya. Iya. Tapi kalau saya kebayang ya acara besar, grande, hotel bintang mewah, budgetnya 10 miliar gitu ya. Terus pas ada nyanyi bandnya cuma kayak gini kecil, iya. Kenapa ya kayak gini katanya? Kan gak fair. Jadi memang itu semua itu tergantung, kan gampang. Semua itu kita bisa selesaikan dengan cara kita masuk ke sistem itu tadi. Okay. Kan tinggal masuk, tinggal menyebutkan. Acaranya sekian-sekian, bayarannya bandnya sekian. Cuma 5 juta, 10 juta ya nggak usah ditagih royaltinya. Bang,
Terakhir katanya suara burung pun juga ditagih. Ya itulah makanya. Yang tadi aku bilang itu kan riding the wave kan. Lagi rame-rame begini akhirnya komen-komennya. Bayarnya ke siapa itu Bang? Kalau suara burung pencipta lagunya siapa tuh Bang? Bayar ke burung mana? Ya itu makanya kan besoknya kan diralat kan sama LMKN kan. Oh sudah diralat? Diralat, iya diralat. Kemarin juga yang itu tadi. Suara burung nggak kena royaltis ya dia sekarang ya? Ya kalau ngapain suara burung harus kayak kemarin ada hotel di Mataram kalau nggak salah. Yeah. Dia nggak muter lagu dan segala macam. Dia ini loh saya tuh dengerin ada sarang burung kandang burung banyak gitu. Ini alam suara ini. Masa saya mau ditagih ya gitulah. Jadi karena tidak pakai sistem, masih pakai manual datang kayak ormas begitu datengin kan, minta ini segala macam ya nggak akan bakal maju ini. Peradaban ini kalau begitu terus. Jadi saya akan bilang bahwa selama masih tetap digunakan sistem yang itu SK tadi berlaku, 2% diambil setelah pertunjukan dan 2% berasal biaya produksi, habis itu SK untuk hotel, restoran, kafe, kursi dan segala macam semua harus ini semua itu nggak akan merubah kesejahteraan dan keadilan buat pencipta nggak akan berubah. Tata kelolanya akan begitu-begitu terus. Siapapun diganti ke komisioner kan baru diganti kemarin. Nggak akan merubah apa-apa. Oke, kasus terakhir ini kasus Mas Vidi Alfiano dengan itu penyanyi ini juga ya. Penyanyi lawas ya. Ini gak boleh nyanyi Nuansa Bening ya? Aku bindeng jadi ngomongnya jadi jadi gak jelas. Diminta berapa sih? Satu kali nyanyi berapa sih? Oh minta ganti rugi. Tanggapannya gimana Mas Vi? Saya udah terus terang aja sih, saya sudah sempat berusaha untuk menjadi mediator untuk kasus ini. Sebelum diajukan di pengadilan ya, sebelum diajukan digugat itu, saya sempat ketemu sama keluarganya pencipta lagunya Bang Kinan Nasution. Memang legend dia, beliau kan memang pencipta lagu hits tahun 70-an, 80-an. Terus beliau cerita, ini aku buka di sini cerita bahwa dia dari tahun lagu itu digunakan tahun 2004 kalau nggak salah. Sampai hari ini, sampai kemarin itu dia tidak pernah ada dapat laporan royalti, tidak pernah ada dapat uang sedikit pun nggak pernah. Tapi karena beliau kan hidupnya bukan dari nyipta lagu dan nyanyi aja, beliau udah hidupnya berkecukupan lah. Tapi beliau kan juga orang yang udah tua, umurnya udah 70-an. Suatu ketika manajernya atau lawyernya dari pihak VA ini datang bawa uang 50 juta kalau nggak salah, 50 juta. Lagu itu akan mau dipakai untuk iklan. Jadi ini adalah semacam kayak sumbangsih lah gitu. Kaget dia, baru dia mikir loh selama ini lagu itu gimana? Kok nggak ada laporan royalti segala macam? Nah bingung kan nggak bisa menceritakan segala macam. Nah akhirnya dari situlah konflik itu dimulai. Aku nggak tahu secara jelasnya bagaimana. Tapi aku di situ aku berusaha untuk menyampaikan kepada beliau, ada ibu juga, kalau umpamanya seandainya Vidi bisa datang, terus kita bisa ketemu mediasi, kenapa enggak? Lebih enak sebelum akhirnya ke blow up di media. Udah, dan aku mencoba menghubungi Vidi, WA dan segala macam, tapi nggak ada respon. Maksud aku mau bilang ke Vidi, dia kan anak muda kan, coba lu samperin, datengin, sowan ke Bang Kinan, senior, beliau minta maaf dan segala macam, pasti akan diterima gitu. Seharusnya begitu. Tidak perlu masuk ke proses hukum. Tidak perlu sampai proses hukum. Sebenarnya semua itu masalah mediasi itu bisa dijalankan. Saya itu punya masalah 3 case dengan 2 perusahaan rekaman sama satu TV. Dan semua bisa beres dengan mediasi, dengan ketemu kita segala macam. Udah, antara itu nanti bisa ganti rugi atau sudah selesai begitu aja, asal kita bisa memahami porsi kita masing-masing, nggak ada masalah. Itu sih sebenarnya Indonesia ini kan perlu itunya gitu loh. Sebenarnya bisa, Indonesia itu bisa seperti itu. Kita samperin, kita ketemu. Nah sayangnya tidak ditanggapin, akhirnya ya berlanjut ke situ. Tapi kalau saya rasa dengan adanya itu, saya baru tahu ternyata pelanggaran yang dilakukan oleh pihak VA itu bukan hanya menggunakan lagu saja, tapi ada mutilasi ciptaan, istilahnya kalau di Undang-Undang Cipta, yaitu menambahkan nama pencipta di kredit title-nya. Oke. Terus lalu menghilangkan nama salah satu pencipta di kredit title-nya. Oh. Gitu. Ini yang banyak orang yang tidak tahu.
Jadi makanya sampai berlapis-lapis segala macam. Kenapa angkanya bisa sekian? Ya mungkin imaterial kali ya. Saya rasa sih begitu. Tapi ya kita harapin sih kalau kita harapin sih semua bisa dilakukan secara mediasi gitu. Bisa ketemu jalan tengahnya gitu. Oke. Karena pelanggarannya bukan hanya menggunakan lagu saja. Bukan menggunakan lagu di konsernya, tapi ada pelanggaran-pelanggaran yang menghilangkan hak moral itu atau menghilangkan nama itu kan agak sedikit ada pidananya juga loh sebenarnya gitu. Oke, Bang, terakhir Bang, pesan untuk siapa nih? LMKM atau untuk masyarakat yang dengar ributan ini, Bang? Saya sebenarnya sudah cukup sih, berkali-kali saya udah teriak-teriak. Mau jadi ketua LMKM nggak, Bang? Enggak, karena LMKN ini udah cacat hukum dulu. Itu jadi, kalau ketuanya dipilih bagaimana, Bang? Ada pemilihan umum kah? Enggak, dipilih oleh menteri. Oh, menteri yang pilih? Iya, menteri hukum kalau sekarang. Jadi berhasil dipilih dan diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM. Tapi digaji oleh? Oleh royalti. Ya, keren kan? Oh, ditunjuk oleh menteri, dibayar oleh royalti. Ya, keren banget. Keren banget. Oh, bukan oleh anggota? Bukan oleh negara juga. Kan tidak ngambil. Kalau ID dulu kan dipilih oleh anggota. Dibiayai oleh iuran anggota. Iya. Ini enggak, ini ngambil royalti, habis itu dipotong 20% untuk biaya operasional, termasuk untuk menggaji komisioner dan ketuanya. Kita bikin kocak aja ini. Ya udah, jadi kalau ada yang harus dibenahin dulu LMKN-nya dalam artian. Ini rusaknya strukturnya aja. Strukturnya aja. Jadi itu tadi yang saya sampaikan. Cacat hukum dalam artian tidak ada di dalam undang ini menurut profesor ahli ya yang menyampaikan ke saya juga. Sehingga akhirnya saya menyuarakan ini. Jadi yang terjadi adalah berdasarkan PP 56 akhirnya muncullah LMKN yang mengambil alih kewenangan harusnya kepada LMK. Nah kalau LMK ini sudah ada ya kita benahin dengan aturan yang diatur oleh pemerintah. Tapi pemerintah tidak bisa mengambil alih untuk gue yang sekarang ngumpulin royalti dan segala. Berarti itu kan hak pencipta. Hak pencipta itu sama saja dengan hak milik privat, hak privat orang. Itu dilarang Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 4. Hak milik seseorang tidak boleh diambil oleh siapapun dengan sewenang-wenang, termasuk oleh negara. Jadi nggak boleh juga kalau negara sini gue yang ngatur, kumpulin. Tapi makanya dengan ada munculnya LMK ini kan sebenarnya mereka selalu mengklaim bahwa mereka lembaga bantu negara, lembaga bantu pemerintah. Tapi seolah-olah mereka yang berwenang menguasain performing right, pengumpulan performing right dan pendistribusian performing right di Indonesia. Kalau seperti Tompi, Dr. Tompi, ya. Saya mau keluar saja bebas pakai lagu saya. Ya itu hak dia kan. Seperti yang tadi hak moral dia. Dia terserah dia membebaskan siapapun untuk menggunakan. Tapi konon katanya si LMKN tidak mau peduli, tetap aja mau ditagih siapapun yang menggunakan lagunya dia. Oh iya? Katanya sih begitu. Nah kalau itu sampai itu terjadi ya berarti benar-benar udah salah struktur banget ini. Strukturalnya udah salah karena tidak memahami apa-apa yang ada di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu. Pesannya supaya LMKN sadar akan sistem yang memang terbukti tidak bisa memberikan kesejahteraan buat adil dan sejahtera buat masyarakat pencipta lagu. Selama itu tidak dibenahin sistemnya akan terjadi kekacauan terus yang sistematis di negara kita ini.